Ngomongin HP 3 jutaan memang cukup bikin kita bingung pilih HP yang terbaik dan cocok buat nemenin keseharian kita guys. Nah di video kali ini saya udah sharing 5 HP terbaik di harga 3 jutaan yang worth it banget buat dibeli. Jadi stay tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. Jika kalian lagi butuh HP di harga menengah, tentunya kalian jangan lewatkan Poco X6 5G ini. Pasalnya Poco X6 5G ini memang punya spek juara di kelas harga menengah alias 3 jutaan. Buat yang suka nonton film, pasti akan terpukau dengan layar HP yang satu ini. Menghadirkan panel AMOLED yang didukung dengan kecepatan refresh 120Hz dan kerapatan hingga 444 ppi. Punya ukuran layar 6,67 inci pada resolusi 1220 x 2712 pixel. Resolusi tersebut lebih tinggi dari kebanyakan HP menengah lain yang mentok di 1080 pixel Full HD+. Dengan kata lain, tampilan visual layar HP ini akan terlihat lebih tajam dari rival-rivalnya guys. Pindah ke dapur pacunya, Poco X6 5G merupakan HP pertama di dunia yang diotaki dengan Snapdragon 7S Gen 2. Snapdragon 7S Gen 2 adalah chipset kelas menengah yang mengantongi serangkaian fitur flagship, sehingga memiliki flash to performance yang baik. Di sektor CPU-nya tersedia 8 inti prosesor berisikan 4 Cortex A78 2,4 GHz dan 4 Cortex A55 1,9 GHz. SoC Snapdragon 7S Gen 2 dengan pabrikasi 4 nanometer ini juga menggunakan GPU Adreno 710. Untuk RAM dan internalnya menggunakan RAM sebesar 12GB dan internal 256GB yang bertipe UFS. Sayangnya HP ini tidak dibekali dengan slot micro SD. Pindah ke sektor fotografinya, Poco X6 5G dibekali dengan kamera utama 64MP yang disertai OIS. Pada dua kamera lainnya tersemat sensor 8MP ultrawide serta kamera makro 2MP dan kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Untuk baterainya sendiri menggunakan baterai berkapasitas 5100 mAh. Berikut spesifikasi Poco X6 5G. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Samsung Galaxy A15 5G masuk di jajaran HP terbaik di harga 3 jutaan dengan spek layar yang cukup menjanjikan guys. Dengan panel layar Super AMOLED dan kecepatan refresh 90Hz, menjadikan Galaxy A15 5G jadi HP dengan kualitas layar tinggi di harga 3 jutaan. Lanjut untuk dapur pacunya, Galaxy A15 5G ditopangi dengan Dimensity 6100 Plus besutan MediaTek. Dimensity 6100 Plus dengan pabrikasi 6 nanometer ini memiliki 8 inti prosesor yang mencakup 2 inti Cortex A76 2,2 GHz dan 6 Cortex A55 2 GHz. Hanya ada satu opsi penyimpanan pada unit yang resmi dirilis di Indonesia, yakni RAM 8GB dengan storage 256GB yang bertipe UFS. Pengguna disediakan slot micro eksternal hybrid yang memungkinkan penambahan storage hingga 1TB via micro SDXC. Sayangnya, hal ini mengharuskan pengguna mencabut kartu SIM 2 sebelum menyelipkan memori eksternalnya. Lanjut ke sektor kameranya, Samsung Galaxy A15 5G dipersenjatai dengan triple kamera di bagian belakang. Sensor utamanya punya resolusi sebesar 50MP. Pada kamera kedua dan ketiga terdapat sensor ultrawide 5MP dan kamera makro 2MP. Tidak lupa pula dilengkapi dengan kamera depan yang beresolusi 13MP. Untuk daya tahannya sendiri, Samsung Galaxy A15 5G menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dan fitur pengisian cepat 25W. Berikut spesifikasi Samsung Galaxy A15 5G.
Dengan harga yang masih cukup terjangkau, Infinix Note 40 Pro punya kemampuan yang menarik di kelas harga 3 jutaan. Hal pertama yang mesti di-highlight dari Infinix Note 40 Pro adalah fitur pengisian dayanya yang lengkap. Sektor ini juga menjadi salah satu yang paling diunggulkan, apalagi untuk kelas harganya guys. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70 watt multi-speed. Menariknya, terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan kita. Hal ini membantu meningkatkan efisien waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. Lalu ke sektor layarnya, Infinix Note 40 Pro menggunakan layar berjenis AMOLED berdiameter 6,78 inci dengan kecepatan refresh 120 Hz, Protect Corning Gorilla Glass, dan tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Pindah ke sektor dapur pacunya, MediaTek Helio G99 Ultimate menjadi andalan di Infinix Note 40 Pro ini. Prosesornya terdiri dari 2 Cortex A76 dengan clock speed 2,2 GHz untuk performa, serta 6 Cortex A55 berkekuatan 2 GHz untuk efisiensinya. Untuk RAM dan internalnya menggunakan RAM 8 GB dan internal 256 GB. Lanjut ke sektor fotografinya, sebenarnya sektor kamera ini tidak memiliki peningkatan signifikan saat dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Infinix Note 30 Pro. Infinix Note 40 Pro masih menggunakan konfigurasi kamera yang sama yaitu 3 kamera di bagian belakang. Spesifikasi serta resolusinya pun cukup mirip yaitu dengan kamera utama 108 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth resolusi sama yaitu 2 megapiksel. Dengan susunan tersebut, tentu saja HP ini hanya mengandalkan kamera utama untuk segala jenis pemotretannya, mulai dari potret objek jauh maupun objek dekat. Berikut spesifikasi Infinix Note 40 Pro. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't want it. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from. Nah, buat kaum mending yang suka ngegame, iQOO Z7X mungkin cocok buat nemenin kamu ngelibas game-game kekinian. iQOO Z7X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakan yaitu Snapdragon 6 Gen 1 sudah mendukung jaringan 5G. Snapdragon 6 Gen 1 sendiri merupakan chip yang dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Salah satu hal yang diunggulkan dari Snapdragon 6 Gen 1 ini adalah adanya teknologi AI generasi ke-7 sebagai pendukungnya. Misalnya untuk pemotretan dan perekaman video yang lebih bagus, jangkauan konektivitas yang lebih luas dan efisien, hingga kenyamanan saat bermain game. Pindah ke sisi displaynya, iQOO Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci, atau bisa dibilang HP ini cocok untuk kalian yang senang menonton atau bermain game. Ukuran bezel yang mengelilinginya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. Panel yang digunakan berjenis IPS LCD dengan kecepatan refresh 120 Hz. Untuk fotografinya menggunakan 2 buah kamera belakang yang berkonfigurasi 50 megapiksel untuk kamera utamanya dan 2 megapiksel untuk kamera bonusnya. Sayangnya HP ini tidak memiliki fitur OIS untuk kameranya. Padahal dengan harga 3 jutaan yang memiliki layar IPS LCD dan kamera yang hanya 2 konfigurasi, harusnya iQOO mempersenjatai kamera HP ini dengan fitur OIS agar bisa lebih menarik lagi. Berikut spesifikasi iQOO Z9X. Redmi Note 13 5G mengusung layar panel AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD Plus dan memiliki kecepatan refresh 120 Hz. Adapun pada tingkat kecerahannya, Xiaomi mengklaim ponsel ini dapat meraih brightness hingga 1000 nits. Layar Redmi Note 13 5G mendukung bezel yang cukup tipis. Layar memiliki rasio bodi ke layar sebesar 88,9%, apalagi bezel di HP ini terlihat lebih simetris. Pindah ke sektor dapur pacunya, menggunakan MediaTek Dimensity 6080 dengan RAM 8 GB dan internal 256 GB yang berjenis UFS.
Dari sisi spesifikasinya, Dimensity 6080 dibangun dengan teknologi manufaktur 6 nanometer dari TSMC. Chipset ini dibekali dengan 8 unit prosesor, yaitu Cortex A76 2,4 GHz serta 6 Cortex A55 2 GHz. Lanjut ke sisi fotografinya, Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di bagian belakang. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108 megapiksel. Kamera tersebut menghasilkan output gambar 12 megapiksel dengan kecerahan dan detail yang lebih baik. Adapun pada kamera pendampingnya tersedia sensor ultrawide 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 16 megapiksel. Lalu untuk baterainya sendiri memiliki kapasitas 5000 mAh dan pengisian cepat 33 watt. Berikut spesifikasi Redmi Note 13 5G. With the men in her past, now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing, they don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson with hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back.